Halo sahabat tani dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja. Jadi kami tadi baru saja melakukan penyepraian untuk tanaman jagung kami, teman-teman. Jadi untuk tanaman jagung kami itu yang umur baru hampir 2 bulan ya, sebenarnya udah agak terlambat sebenarnya. Memang idealnya untuk penyepraian yang kami lakukan itu dia berumur tumbuh saat pertumbuhan, yaitu umur dari 12 hari sampai sebulan lebih atau 50-an hari lah batasnya seperti itu. Tapi tidak apalah, sebelum keluar bunga kami lakukan penyepraian terlebih dahulu. Yaitu penyepraian apa yang kami lakukan, yaitu penyepraian pupuk daun, teman-teman. Yaitu untuk pupuk daun sendiri yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan Ultradap. Ya, jadi yang kami pakai adalah merek dagang Ultradap. Apakah yang terkandung dalam Ultradap itu? Jadi untuk pertumbuhan itu dia memang sangat bagus untuk menggunakan pupuk yang memang banyaknya itu dia di fosfat, teman-teman. Karena untuk pertumbuhan dia memang sangat bagus, dia ada kandungan fosfat dan nitrogen, teman-teman. Jadi kalau untuk K yaitu kalium itu bagusnya dia di umur-umur yang ketika pertumbuhannya itu sudah di atas 2 bulan, itu bagusnya ada unsur K-nya. Tapi kalau untuk pertumbuhan itu bagusnya kita menggunakan unsur N dan unsur P, yaitu nitrogen dan fosfat. Kandungan yang terdapat dalam pupuk Ultradap, tapi kita lihat ini untuk pupuk Ultradap itu yang mereknya itu Pak Tani ya. Ini rata-rata memang yang bermerek Pak Tani itu memang dia sangat recommended, teman-teman. Untuk pembeliannya ya banyak di toko-toko pertanian, itu banyak, apalagi di toko orange, di toko-toko marketplace juga banyak. Itu sangat mudah untuk didapati, teman-teman. Untuk keunggulannya sendiri ini kita banyak ya. Ini keunggulannya itu banyak. Kita bisa lihat di belakang ini ada Ultradap Pak Tani berbentuk kristal ya. Jadi untuk Ultradap Pak Tani ini dia bentuknya kristal, teman-teman. Jadi saat kita lakukan kita campur dengan air, dia langsung membaur dengan air. Artinya dia langsung langsung hancur, teman-teman. Jadi dia langsung menyatu dengan air, jadi langsung saja kita lakukan penyepraian tanpa menunggu lama-lama sampai dia larut, tidak. Jadi dia sudah larut, langsung larut, jadi langsung kita melakukan penyepraian. Kemudian ini, teman-teman, untuk Ultradap dia bagusnya dia bisa dikocor, bisa ditabur, dan juga dia bisa di-spray, teman-teman. Makanya kami di sini hanya menggunakan dengan metode spray, yaitu kami lakukan penyepraian. Kemudian gunanya juga ini yaitu untuk merangsang pertumbuhan akar, ya, pertumbuhan akar, pembentukan batang dan merangsang pembentukan bunga dan tanaman perkebunan serta tanaman greenhouse dan tanaman hidroponik, ya. Jadi dia juga bisa digunakan di tanaman-tanaman yang hidroponik. Kemudian dia juga karena gunanya untuk merangsang pertumbuhan akar. Jadi pertumbuhan akar dia jadi lebih sehat. Kemudian pertumbuhan akar juga dia jadi lebih banyak, sehingga penyerapan nutrisinya itu lebih banyak juga, teman-teman, dari akar. Kemudian pembentukan batang ini dia jadi lebih kuat. Kemudian dia juga jadi lebih besar, teman-teman. Jadi perlu kita ketahui kalau di jagung dia kalau batangnya besar, otomatis juga buahnya juga itu biasanya akan ikut besar juga, teman-teman.
mempercepat pertumbuhan dan pembentukan akar, terutama pada saat pindah tanam. Iya, jadi kalau misalkan kita baru saja melakukan pemindah tanaman seperti kita lakukan pada cabai, misalkan ketika cabai kita pindahkan ke dari alat semai, kemudian kita pindah ke tanah, misalkan tanah ke kebun kita, ketika kita lakukan pengocoran atau pemupukan menggunakan ini, maka dia akan lebih cepat menyerap dan pembentukan akar dia langsung cepat ke tanah, teman-teman. Makanya dia sangat bagus. Kemudian untuk kandungannya itu, nitrogennya itu dia 12%, kemudian fosfatnya itu dia 60%. Jadi dia memang sangat bagus untuk tumbuh-tumbuhan yang baru saja ditanami, teman-teman. Lalu untuk interval penggunaannya itu sampai dia berbunga berapa hari, teman-teman. Jadi misalkan kita baru saja menanam, kalau kami di jagung baru menanam 7 hari setelah tanam HST. Setelah tanam kemudian sudah 7 hari kami lakukan penyepraian menggunakan ini, misalkan. Kemudian di 7 atau 10 hari, intervalnya itu 7 sampai 10 hari ke depan, kita lakukan penyepraian lagi dengan ini, teman-teman. Kemudian bisa lagi di 10 hari setelahnya kita lakukan penyepraian menggunakan ini. Jadi umur misalkan untuk penyepraian dia bisa intervalnya bisa 7 sampai 10 hari. Kemudian untuk berapa kalinya itu tergantung kemampuannya kita. Yang pasti ketika dia sudah di umur 45 atau 50 hari, itu baiknya sudah tidak dilakukan penyepraian menggunakan Ultradap, teman-teman. Kemudian apakah ini bisa dicampur dengan yang lain? Ya, ini bisa dicampur. Misalkan kita menggunakan untuk hama, misalkan kalau kami di jagung, kalau umur-umurnya seperti ini, berarti kami menyampurnya itu dengan insektisida, misalkan untuk ulat gerayak, teman-teman. Misalkan untuk kami biasanya untuk satu tangki seperti ini, untuk 16 liter itu kami gunakan 3 sampai 4 atau 3 sendok lah, 3 sendok makan full Ultradap untuk 16 liter air, teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kalau lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.